Ikan asin. Setelah itu saya merantau ke Malang tahun 86. Saya merantau ke Malang karena lengkap, ada sayur, ada lontong, ada kikil sapinya dan sebagainya. Justru itu sangat favorit buat saya, rujak cingur. Ada lagu yang saya senang, It's My Life. It's My Life. Oh iya ya, ini yang semarak. Yang kita bahas pertama yang ringan Bapak Kadis. Mohon maaf. Potret pertanian kita. Jadi potret pertanian kita. Mungkin Pak Kadis punya potret yang sudah istilahnya bagaimana pertanian di Kabupaten Malang. Ditinjau dari pelakunya, ditinjau dari potensinya, dan ditinjau dari pencapaiannya selama ini. Monggo Bapak Kadis. Oke, terima kasih Mas Abdullah Kiswanto, yang mana beliau ini adalah pegawai di Dinas Pertanian juga ini. Iya, siap, para pemirsa Bapak yang bisa mendengar dan melihat kegiatan hari ini melalui online. Bisa kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya bahwa Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas 352.065 hektar ya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,6 juta jiwa. Kemudian Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan dengan 390 desa dan kelurahan. Nah, itu gambaran umum dari Kabupaten Malang. Kemudian pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Malang ada 3 kategori yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama yaitu tentang industri pengolahan, itu mencapai 33,21%. Kemudian perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi ya, kendaraan dan sebagainya, itu mencapai 18,12%. Nah, kemudian bidang yang ketiga ini khusus di pertanian, kehutanan dan perikanan. Itu kontribusi PDRB-nya mencapai 15,37%. Seperti itu. Jadi sektor pertanian masih berperan penting untuk Kabupaten Malang. Nah, di dalam pertanian Kabupaten Malang itu kita bagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama adalah tanaman pangan. Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Malang, apa yang sudah diamanahkan oleh Menteri Pertanian, memang ada 3 poin penting, yaitu pajale, ya, padi, jagung, dan kedelai. Walaupun sebenarnya tanaman pangan masih banyak lagi item-item yang harus kita angkat untuk ke depan, yang mana kita juga harus waspada terhadap pandemi COVID-19 ini, jangan sampai berkelanjutan. Otomatis kita harus menyiapkan pangan. Untuk padi khususnya yang paling utama, luas baku sawah kita mencapai 45.000 kurang lebih. Itu termasuk irigasi teknis di situ. Kemudian kita juga ada pasang surut, kemudian tada hujan dan sebagainya. Untuk produksi padi, Kabupaten Malang cukup mumpuni, termasuk di area Malang Raya, termasuk kita yang menyuplai. Kita tahun ini hampir surplus mencapai 79.000 ton
luar biasa sekali, yang mana padi kita ini bermacam-macam jenis, ada yang hibrida maupun inbrida. Untuk mengatasi alih fungsi lahan dan sebagainya, kita harus menggunakan padi hibrida karena untuk meningkatkan profitas tanaman, yang mana padi lokal itu 1 hektar maksud kami itu hanya menghasilkan 7-8 ton per hektar untuk yang inbrida, sedangkan yang hibrida bisa mencapai 10-15 ton. Kami sudah mencoba beberapa varietas. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu contoh, kami bekerja sama dengan Santung University, juga memiliki varietas-varietas unggul dan sudah bersertifikasi. Kemudian kami juga dengan Unisma, Universitas Islam Malang, juga melakukan terobosan-terobosan baik itu padi maupun jagung. Di luar inbrida hibrida tadi, kami juga ada program pokok yang menunjang masalah stunting di Kabupaten Malang. Kami juga memperkenalkan padi Inpari, ya, Nutrizing, yang sangat penting bagi ibu hamil dan menyusui, karena beberapa lokasi memang tidak kami pungkiri ada beberapa ibu-ibu hamil itu yang asupan gizinya kurang. Jadi sangat dipentingkan adalah Inpari Nutrizing yang kami tanam hampir 400 hektar di tahun 2021. 400 hektar. Kemudian terkait jagung juga ini sangat urgent, yang mana situasi saat ini lagi viral, yang mana komoditas jagung cukup tinggi harganya, mencapai 5.500 sampai 6.000, yang mana petani ternak petani ayam khususnya banyak yang berteriak karena kekurangan jagung. Untuk itu kami juga sudah berupaya tahun ini untuk menanam lebih dari tahun sebelumnya untuk menanam jagung, seperti itu. Memang jagung ini kebanyakan untuk konsumsi ternak, tapi untuk ke depan kami juga harus ada riset yang mana jagung ini kita bedakan jenisnya antara yang dimakan hewan dengan yang dimakan manusia, karena kandungan gizinya itu harusnya berbeda. Seperti kami melakukan replikasi ke sebuah universitas atau riset jagung, mereka bedakan antara konsumsi untuk manusia dan hewan khususnya. Kemudian untuk kedelai, memang kita bukan sentra kedelai, tapi kita ada menanam tapi tidak banyak ya, karena mungkin Kabupaten Malang iklimnya terlalu berbeda dengan tempat lain, karena ketinggian kita cukup tinggi di Malang ini antara 600 sampai 1200 seperti itu. Mungkin tidak cocok untuk kedelai seperti itu. Kemudian di bidang hortikultura, kami ingin menyampaikan bahwa semua jenis hortikultura bisa tumbuh di Kabupaten Malang. Kita juga ada pantai, ada gunung, dan sebagainya. Kami contohkan, kami sudah melakukan penanaman cabai di selatan Malang itu dengan ketinggian 0 DPL. Nah, bayangkan, 0 DPL, artinya di bawah, di pinggir pantai. Kita nanam cabai di pinggir pantai, itu luar biasa hasilnya. Memang tanam pertama, kedua, ketiga cukup bagus karena unsur haranya masih tinggi. Nah, kemudian untuk yang tanam keempat dan seterusnya kita harus mengolah lagi lahan tersebut. Tapi sangat luar biasa. Jadi 0 DPL pun cabai itu bisa tumbuh. Kemudian buah apa saja yang tidak ada di situ, sayur apa saja
lengkap di Kabupaten Malang. Kebetulan Kabupaten Malang ini mempunyai pasar induk sebagai barometer Indonesia Timur untuk harga, yaitu namanya STA Mantung. Jadi setiap hari apabila ada investor atau pedagang yang ingin membeli sayur di Kabupaten Malang, cukup membuka web di STA Mantung. Di sana sudah tertera harga dan komoditas yang ada, seperti itu. Kita juga mendapat dukungan dari Bapak Presiden terkait Horti ini. Salah satunya pisang Sri Mulyo asli Dampit, ya. Kemudian alpukat Pameling yang juga asli Dampit, seperti itu. Kemudian kita akan kembangkan terus untuk Horti. Sekarang ini yang sudah kita sertifikasi adalah durian Tikno. Namanya durian Tikno, asli Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Seperti itu. Dan banyak lagi, juga ada pisang Candi Merah yang sekarang lagi berproses. Kemudian ada melon jenis baru juga, belum ada namanya, cukup manis, juga sudah kita tanam. Malah kita merupakan sentra melon terbesar juga di Jawa Timur. Satu kecamatan itu ada 150 greenhouse, artinya kita membudidayakan sudah tidak menggunakan di hamparan, tapi menggunakan greenhouse supaya hasil lebih bagus, lebih manis, dan kualitas bisa terjaga. Kemudian kita juga ada persimon, ya. Persimon itu buah kesemek. Kesemek itu ada di Ampel Gading, sangat luar biasa. Ada kurang lebih ratusan hektar. Itu betul-betul organik. Artinya apabila ada user atau para pembeli dari luar negeri, saya yakin akan mau, karena kalau di lab ini betul-betul organik. Jadi kebanyakan memang rata-rata untuk perkebunan buah-buahan seperti buah kesemek, kemudian mangga atau manggis ya, kita juga sentra manggis. Nah, itu rata-rata organik, seperti itu. Kemudian yang akan kita kembangkan sebenarnya apa yang menjadi kesulitan para petani, antara lain adalah masalah air, contoh air, kemudian pasca panen. Nah, makanya untuk terobosan di Horti kami berupaya kalau bisa ada ekspor, seperti itu. Nah, kemarin juga ada petani milenial, tapi khusus di tanaman pangan, sudah ekspor singkong ke Belanda. Sangat sukses, dan mereka bisa mengirim singkong 52 ton per bulan, seperti itu. Dan itu yang kami harapkan, karena tanpa pasca panen yang baik kita tidak akan bisa ekspor. Jadi indikatornya adalah ekspor, seperti itu. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan karantina untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada petani maupun para penyuluh khususnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi sudah tanaman pangan sudah, Horti sudah, kemudian perkebunan juga masuk di sektor kita, Dinas Pertanian ini, bahwa yang mendominasi adalah masih tebu, ya. Tebu di Kabupaten Malang luasnya kurang lebih hampir 44.000 hektar. Profitas gula di Jawa Timur banyak disuplai oleh Kabupaten Malang. Kita punya perusahaan pabrik gula 2 terbesar di Indonesia. Satunya adalah Kebon Agung, PT Kebon Agung. Yang kedua adalah PT Krebet Rajawali, PT Rajawali. Yang mana sekarang harga gula stagnan, ya, artinya cukup bagus bagi para petani dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang tantangan ke depan, harapan saya
kita mengurangi untuk impor ya, khususnya impor gula maupun raw sugarnya. Itu harapan saya supaya bisa memberikan peluang petani asli Kabupaten Malang untuk bisa berdaya guna dan kalau bisa ekspor, karena produksi gula kita ini juga termasuk yang alami gitu, yang alami ya. Maksudnya untuk natural, terkait naturalnya itu cukup bagus ya. Artinya olahannya itu masih bersifat alami gitu. Kalau kami lihat baik di Kebun Agung maupun PG Krebet seperti itu. Kemudian menginjak untuk produk berikutnya adalah kopi. Nah, kopi juga di Kabupaten Malang cukup menjanjikan karena kita ada lahan di ketinggian di atas 1000 di atas permukaan laut yang cocok ditanam kopi Arabica. Kopi Arabica kurang lebih untuk Arabica luasannya kurang lebih sekitar 6.000 hektar ya. 6.000 hektar untuk Kabupaten Malang. Kenapa sangat sedikit sekali? Karena lokasinya sangat sedikit juga, karena kita ada 4 lereng ya, Gunung Semeru, Gunung Arjuno, Gunung Bromo, dan Gunung Kawi yang bisa ditanami Arabica. Kemudian untuk Robusta harga standar, tapi kita paling banyak ini hamparannya mencapai kurang lebih 26.000, tapi harganya cukup standar. Artinya kita juga sangat tergantung kepada eksportir. Ada eksportir yang terbesar di Kabupaten Malang, yaitu PT Asal Jaya, yang mana PT Asal Jaya juga sangat berharap sekali dengan komoditas dari Kabupaten Malang, yang mana pasar Eropa dan Amerika ini berharap itu memang tanaman organik, seperti itu. Dan kebetulan memang kopi kita ini rata-rata organik, sekali tanam, ditinggal, panen, nah itu semua organik. Mungkin pupuknya hanya satu kali ya, tapi karena ada di lereng-lereng gunung, jadi mereka hanya panen. Berbeda seperti disampaikan PT Asal Jaya, memang proprietaritas kopi di Vietnam itu lebih unggul, tapi nyatanya ada isu bahwa mereka menggunakan pupuk anorganik. Jadi memang ditekan, dipush untuk berproduksi tinggi, tapi menggunakan anorganik. Akhirnya informasi dari Pak Haryanto sebagai owner PT Asal Jaya, pasar Eropa dan Amerika kembali melirik Indonesia, khususnya Kabupaten Malang, untuk menyuplai kopi mereka. Dan dari PT Asal Jaya juga sekarang sudah mengembangkan lagi kopi-kopi Robusta yang ada di Kecamatan Kromengan. Kecamatan Kromengan itu gunung apa Pak Abdullah? Kromengan Gunung Kawi. Gunung Kawi ya, lereng Gunung Kawi, seperti itu. Kemudian ada satu hal yang paling penting juga untuk mekanisasi ya. Mekanisasi di pertanian sangat penting karena sekarang eranya 4.0, kemudian 5.0 dan sebagainya. Itu kita harus didukung mekanisasi modern. Misalnya pemupukan menggunakan drone, itu sudah waktunya karena petani-petani milenial ini sudah tidak mau mereka harus berlumpur, artinya harus berkotor-kotoran, itu sudah tidak zamannya. Semua sudah mekanisasi sekarang ini. Karena banyak petani yang sudah sepuh sekarang ini lambat laun kan akan
hilang dan beralih ke kaum milenial, seperti itu. Dan bantuan-bantuan dari kementerian juga banyak sekali, Alsintan, termasuk hand traktor, ya, termasuk alat-alat yang lain. Juga di perkebunan juga sangat banyak, karena di perkebunan itu traktornya cukup mahal harganya, Mas Abdullah, seperti Langsir, kemudian roda 4 dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk kedepannya untuk di perkebunan kami tetap akan melakukan terobosan-terobosan, walaupun sekarang banyak komoditas yang sudah hampir tidak kelihatan, seperti cengkeh itu sudah nggak kelihatan lagi ini sekarang. Cengkeh itu juga perlu dibudidayakan. Kemudian pala di Kabupaten Malang juga cukup bagus. Kemarin saya lihat di Wonorejo Tumpang, buah pala itu cukup menjanjikan juga, cuman mungkin pasarnya yang belum. Pala, kemudian kita ada kacang macadamia ya, yang luar biasa. Ini harus dikembangkan. Sekarang masih kurang lebih 40 hektar yang ada di Ampel Gading ya. Informasinya 1 kilo bisa mencapai 1 juta. Karena kacang macadamia ini perlu dikembangkan lagi. Seperti itu. Itu mungkin Mas Abdullah Kiswanto yang bisa saya sampaikan secara singkat hari ini. Terima kasih. Ya, saya kembalikan.